You're a shit driver. Film ini diawali dari sebuah arena judi pertarungan bebas, di mana semua orang bertaruh dengan uang untuk bisa mendapatkan uang yang lebih banyak. Tidak lama kemudian, tiba-tiba saja ada seseorang yang langsung menantang orang tersebut dengan 6 kali pertandingan. Ketika sudah dibuka bajunya, mereka pun langsung tercengang dan tidak mau bertarung dengan orang tersebut, karena pastinya orang itu adalah orang yang paling jagoan di dunia ini, sehingga uangnya langsung dikasih kepada orang tersebut. Hey, stop, asshole. Namun naas sekali, orang tersebut langsung ditusuk oleh pisau dapur. Tidak lama setelah itu, seorang wanita yang datang yang bernama Frankie. Dengan santainya, maka orang berkupluk itu mencabut pisau yang berada di perutnya. Dan Frankie pun langsung mengatakan kepada orang tersebut untuk bekerja menjadi tukang pukul di barnya dengan bayaran yang sangat mahal. Sebuah kesempatan, dan dia pun langsung menyetujuinya. Selang beberapa lama kemudian, laki-laki misterius ini yang bernama Dalton, setelah mengalami kecelakaan waktu semalam, Dalton pun langsung datang ke Pulau Eiglas untuk bisa bertemu dengan Frankie. Namun ada seorang wanita yang bernama Charlie langsung memberikan alamat yang bernama Frankie tersebut di bar Roadhouse. Kemudian Charlie pun mengatakan bahwa bar tersebut sangatlah jauh dan harus ditempuh 124 km. Singkat waktu, maka Dalton pun langsung datang ke bar Roadhouse untuk mendapatkan sebuah pekerjaan tersebut menjadi tukang pukul. Disambut oleh orang-orang yang sudah bekerja di tempat itu. Dan memang betul, bar ini sangatlah barbar, sampai-sampai pertarungan setiap hari. Walaupun sangat kacau, tetapi bar ini sangatlah laris dan penjualannya yang sangat memikat. Kemudian tidak lama setelah itu, tibalah seseorang yang bernama Dale. Dia adalah preman setempat yang diperintah oleh seorang mafia untuk membubarkan bar tersebut. Namun Dalton langsung datang untuk bisa melakukan perbincangan secara baik-baik. Namun mereka semua tidak mau melakukan secara baik-baik, dan Dalton pun langsung bawa mereka semua keluar, menanyakan rumah sakit ada di mana dan tempat pijat ada di mana. Tanpa banyak bacot, langsung saja dihajar habis-habisan. Ya, dengan seketika para preman tersebut yang diperintah oleh para mafia langsung tumbang dihajar oleh Dalton. Kemudian Dalton pun langsung menanyakan untuk bisa membawa mereka ke rumah sakit supaya tidak terjadi masalah dengan sheriff yang berada di tempat. Mereka pun langsung diobati oleh para suster dan dokter yang di rumah sakit ini. Singkat waktu, kita akan melihat seorang dokter yang bernama Ellie. Dia langsung memerintahkan kepada Dalton untuk bisa memeriksa lukanya. Karena melihat bajunya berdarah, maka Dalton pun langsung memaksa untuk bisa datang ke rumah sakit ini dan diobati oleh Ellie. Memang pertarungan yang sangat mengerikan. Ellie pun mengatakan dunia ini sangatlah kejam, bahkan di pulau ini adalah orang-orang yang sangat barbar. Tetapi Dalton mengatakan bahwa dia adalah orang baru tukang pukul di bar. Kemudian selang beberapa lama setelah itu, Dalton pun langsung datang kepada Frankie untuk bisa mendapatkan bayaran setiap hari. Dengan gaji $200 per hari, itu membuat tergiur siapapun yang ingin bekerja di tempat ini. Namun naasnya tidak ada yang bertahan sampai 2 hari. Tetapi Dalton mengatakan kalau musuhnya seperti itu, dia akan bertahan selamanya di sini dan mendapatkan uang yang sangat banyak. Maka Frankie pun sangatlah senang mendengar berita dari Dalton. Maka Dalton pun langsung diajak untuk menginap di perahunya. Singkat waktu,
Keesokan harinya Dalton pun langsung datang ke Charlie untuk melihat toko buku yang selalu buka di siang hari. Tidak lama setelah itu Charlie pun langsung menyambut hangat Dalton. Kemudian Dalton pun langsung meminta kepada Charlie apakah ada komputer yang bisa digunakan untuk bisa mendapatkan sebuah informasi dari mafia yang menjadi dan menjajah pulau ini. Nah, tiba saatnya ketika itu Charlie sedang melayani seseorang. Nah, semua para mafia tersebut datang kembali. Kemudian Charlie pun mengatakan mafia tersebutnya bernama Big Boss Jerry yang telah dipenjara. Nah, singkat waktu Dalton pun langsung datang kembali ke bar untuk bisa melanjutkan pekerjaannya karena semalam sangatlah mengerikan sekali, kerusuhan di mana-mana dan harus mempersiapkan untuk buka hari ini. Kemudian di sisi lain kita akan melihat seorang mafia yang sudah menjadi pewaris tunggal. Dia yang bernama Bos Ben. Karena ayahnya Bos Jerry telah dipenjara, maka dialah yang mewarisi untuk melanjutkan semua bisnis yang ada di tempat ini. Dan anak buahnya pun mengatakan ada seseorang yang telah menghalangi kita semuanya dan harus kita bumi hanguskan. Kembali lagi kepada bar Roadhouse, di mana mereka semua sedang melakukan pekerjaan masing-masing. Semua karyawan yang ada di tempat ini diajarkan untuk melakukan pertarungan dan langsung mengusir orang-orang yang membuat kekacauan di tempat ini. Semua teknik pertarungan diajarkan oleh si Dalton kepada seluruh karyawan yang ada di tempat ini supaya pekerjaannya lebih mudah. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, semuanya telah lihai untuk bisa mengatur dan mengusir siapapun yang telah menjadi kerusuhan di bar ini. Selang beberapa lama kemudian, kita akan melihat Dalton yang sedang sarapan di depan pantai dan melihat seorang yang telah dia kenal. Ya, dia adalah si Ellie yang mempunyai profesi sebagai dokter, namun sekarang terlihat menjadi sebagai pramusaji. Ellie pun mengatakan untuk bisa mencukupi malam jadi dokter dan siangnya menjadi pramusaji. Mendengar hal yang seperti itu memang rumit sekali mencari duit di sini. Nah, singkat waktu percakapan mereka berdua pun langsung masuk ke dalam hati. Akhirnya Ellie pun menyukai Dalton. Singkat waktu, malam pun telah tiba, di mana Frankie pun langsung memberikan upah kepada Dalton untuk bisa menjadi bodyguard yang ada di bar ini. Memang pekerjaan yang sangat mudah sekali bagi Dalton. Dan ketika itu Dalton akan pulang, tiba-tiba saja ada seseorang yang membuntutinya dan langsung menyerang secara habis-habisan. Edan sekali, ternyata Dalton langsung terjun dalam muara. Ketika pulang, tiba-tiba saja seseorang yang bernama Dale langsung menurunkan senjata untuk mengusir Dalton pergi dari tempat ini. Akan tetapi Dalton malah cekikikan. Akhirnya mereka pun langsung bertarung. That was stupid. Selang beberapa lama kemudian, ketika pagi hari kejadian tersebut menjadi viral, di mana seluruh polisi mencari jasadnya si Dale yang dibawa oleh buaya muara. Akhirnya mereka pun mendapatkan sebuah kasus. Singkat waktu kita melihat bahwa Frankie langsung memperingatkan kepada Dalton tidak boleh membunuh siapapun karena seluruh polisi sudah berada di bawah naungan dari mafia Bos Ben. Ini semua akan menjadi rumit dan kacau. Akan tetapi Dalton mengatakan semuanya sudah terjadi dan mereka semua adalah harus diberi pelajaran oleh kita semua. Kalau tidak, mereka semua akan menjadi-jadi dan menguasai pulau ini. What happened to your fingers? He's fucking killing me. Kemudian setelah selang beberapa lama setelah itu, ada seseorang yang langsung menemui Dalton. Ya, dia adalah si Ellie yang membawa Dalton ke tengah lautan dengan maksud dan tujuan untuk nyangcut di tengah laut.
Akhirnya mereka pun sampai di suatu tempat, di mana tempat tersebut adalah tempat yang sunyi senyap tanpa orang lain, dan langsung bersantai di tengah-tengah laut sambil menikmati suasana laut yang sangat indah. Akhirnya mereka berdua pun bisa nyangcut bersama setelah menahan hasrat yang sangat menggejolak. Akhirnya mereka pun menyadari, Dalton pun sudah sadar bahwa ternyata si Ellie sangatlah sange dan ingin menggabrutnya di tempat ini. Kemudian di sisi lain kita akan melihat seseorang pembunuh bayaran yang dikirim oleh Jerry bernama Knox. Dia adalah pembunuh bayaran yang sangat mengerikan untuk membunuh Dalton yang telah menjadi penghalang. Ya, memang tanpa diduga, ternyata Knox ini dikirim oleh ayahnya dan tidak ada sepengetahuan dari si Ben. Dengan demikian, maka Knox pun bebas untuk bisa melakukan apapun karena sudah mendapatkan sebuah mandat dari sang bos mafia Jerry yang berada di dalam penjara. Namun seperti itu, Ben pun mengatakan kita berdua harus bekerja sama atau paling tidak bisa meluruskan rencana. Singkat waktu rencana pertama pun, anak buahnya Ben langsung datang ke toko bukunya Charlie untuk bisa membakar dan membumi hanguskan karena Charlie adalah teman pertama dari pulau ini. Tanpa banyak basa-basi, toko buku pun langsung dibakar. Kemudian ketika malam harinya Dalton seperti biasa menjadi petugas tukang pukul di bar ini. Tiba-tiba saja Ben pun langsung datang untuk bisa melakukan perbincangan secara baik-baik bersama Dalton. Intinya adalah si Ben menyuruh Dalton untuk pergi dari tempat ini karena telah merusak semua bisnis yang berada di pulau ini. Kalau tidak, semua orang akan mati atau orang-orang yang kalian cintai pasti akan mati di tempat ini. Namun dengan santainya, Dalton tidak pernah takut kepada siapapun dan menantang ke Ben untuk bisa menghancurkan saja karena pastinya dia tidak akan pernah tinggal diam. Maka Ben pun langsung ciut. Make it hurt doesn't mean burn the place down. Kemudian setelah melakukan perbincangan tersebut, Dalton tidak bisa diajak bicara, maka Knox pun langsung datang untuk bisa melakukan tugasnya. Ya, untuk apalah dia? Untuk bisa menghancurkan bar ini. Tiba-tiba saja, tanpa banyak basa-basi, Knox bersama para konco-konconya membuat keributan. Tanpa diduga, ternyata Dalton dihajar habis-habisan oleh Knox dan mengingat semua pembicaraan bersama si Ben untuk bisa pergi dari tempat ini. Kalau tidak, semua orang pasti akan mati, termasuk orang-orang yang dicintai. Maka di sana Dalton pun langsung bersiap-siap untuk pergi dari pulau ini. Melihat seperti itu, Frankie pun langsung bersedih dan langsung membujuknya untuk kembali. Namun Dalton sudah mempunyai tekad yang bulat untuk pergi dari pulau ini untuk bisa melindungi kalian semua. Ketika itu Dalton akan pergi, tiba-tiba saja dia melihat bahwa toko bukunya sudah hangus dan mendengar bahwa seseorang yang telah membakarnya tidak lain tidak bukan, pastinya adalah anak buah dari si Ben. Selang beberapa lama kemudian, Dalton pun langsung datang ke markasnya si Ben, di mana ada para konco-konconya yang terlibat telah membuat kebakaran di toko buku. Langsung dihajar. Akhirnya jiwa membunuh Dalton pun telah bergejolak untuk bisa melakukan balas dendam karena orang yang pertama dia temui di tempat ini yang bernama Charlie telah hancur. Singkat waktu keesokan harinya, kita melihat ada seorang polisi yang sedang melakukan transaksi untuk bisa membawa uangnya si Ben dan langsung dihadang oleh si Dalton.
Singkat waktu, si Dalton pun langsung datang ke kamar pesiar pribadinya milik Bos Ben, di mana ini adalah undangan dari Bos Ben untuk bisa melakukan perbincangan. Di sisi lain, pacarnya yang bernama Ellie pun telah diculik di tempat ini. Terlihatlah seorang sheriff ataupun polisi yang sudah bekerja sama dengan si Ben untuk bisa mengusir si Dalton secara baik-baik, intinya untuk bisa keluar ataupun pergi dari pulau ini. Namun sayang sekali karena Dalton sudah menyimpan dendam dan dia pun langsung meluncurkan rencana untuk meledakkan kapal ini. You're gonna die! He helped me! Fucking boyfriend! Edan sekali, dimana pertarungan tersebut sangatlah brutal. Untung saja Dalton bersama Ellie selamat dari pertarungan tersebut. Tetapi sayangnya, si Bos Dalton pun selamat dari pertarungan itu, dan dia pun langsung mengancam Ben untuk tetap pergi dari tempat ini sampai menimbakan tombak ikan, dan dia pun langsung dihajar secara habis-habisan. You're a shit driver. Kejadian yang sangat brutal di mana Knox langsung menyerang. Untungnya dia langsung mengalahkan mereka berdua. Tiba saatnya ada seorang polisi yang datang dan langsung menyuruhnya untuk pergi. Maka Ellie pun langsung mengikhlaskannya Dalton pergi dari tempat ini untuk bisa menutup semua kasus, dan semuanya akan diurus oleh polisi tersebut. Dan berterima kasih kepada Dalton yang telah meratakan semua kejadian mafia bersama Bos Ben. Selang beberapa lama kemudian, Dalton pun akan pergi karena tugasnya telah selesai untuk bisa mengamankan pulau ini. Tiba-tiba saja Charlie pun datang dan langsung berterima kasih kepada Dalton telah mengusir para mafia. Maka disinilah Dalton pun telah pergi, film pun telah berakhir. Ya, bagaimana kawan-kawan semuanya, film yang satu ini memang sangat mengerikan sekali, di mana seseorang yang mempunyai keahlian bertarung dan menjadi tukang pukul di suatu bar akhirnya bisa mengamankan satu pulau. Kami ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kalian mendapatkan film seru lainnya di channel ini. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.